Yang di sini saya lihat udah pada siap. Yang di rumah udah siap belum? Oke. Taunya siap atau enggak, Alkitab ada di depan kita, bukan? Mari kita buka Alkitab kita. Ini Wahyu pasal 2. Hanya 4 ayat di mana Tuhan berbicara kepada jemaatnya, gerejanya di Smyrna. Saya tidak akan baca satu demi satu, tapi ayat ini, nas ini, di sini Tuhan berbicara setelah Tuhan berbicara kepada jemaatnya di Efesus. Kita tahu bahwa di awal dari buku Wahyu ini, Tuhan Yesus sendiri melalui rasulnya yang sangat dia cintai, Rasul Yohanes, berbicara kepada 7 gereja. Dan kalau kita pelajari ke-7 gereja ini, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, struktur penyampaian pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu mirip-mirip. Di sekolah teologi kita pelajari bahwa struktur itu yang pertama dari awal adalah perintah untuk menyampaikan tulisan. Maksudnya Tuhan Yesus memerintahkan rasulnya, Rasul Yohanes, untuk menyampaikan tulisan ini kepada ke-7 gerejanya. Dari situ yang kedua, pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang dikatakan melalui rasulnya, Rasul Yohanes, yang mana pernyataan itu adalah tentang kemuliaan Tuhan, tentang kemuliaan Kristus. Setelah itu, struktur berikutnya adalah pujian dan nasihat, diikuti dengan panggilan untuk bertobat. Kemudian ada panggilan untuk mendengarkan, dan ditutup dengan janji-janji dan pengingat-pengingat. Ke-7 gereja itu strukturnya sama, pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kecuali 2 gereja, yaitu gereja di Smyrna yang hari ini akan kita renungkan bersama, dan satu lagi adalah gereja di Philadelphia. Di 2 gereja ini, bagian yang mengatakan panggilan untuk bertobat tidak ada di struktur itu. Kenapa? 2 gereja ini, Smyrna dan Philadelphia, adalah gereja-gereja yang sudah berkenan di hati Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam sedikit mengenai bagaimana gereja itu bisa berkenan bagi Tuhan, sehingga tidak ada panggilan untuk bertobat di struktur pesan Tuhan Yesus itu kepada kedua gereja ini. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan, nanti kalau kita di rumah membaca mengenai 7 gereja ini dan pesan Tuhan Yesus, kita tahu gereja mana yang kita tidak mau ikuti. Maksudnya teguran Tuhan Yesus kepada gereja itu, maka kita mengetahui gereja itu adalah Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia. Di situ ada teguran Tuhan. Kalau kita belajar mengenai 5 gereja ini, perhatikan apa yang menjadi teguran Tuhan, dan kita berdoa untuk Roh Kudus menjauhkan kehidupan kita dari larangan-larangan dan teguran-teguran Tuhan itu. Kalau kita perhatikan struktur dari pesan Tuhan ke-7 gereja itu, di bagian kedua dari struktur itu dikatakan bahwa firman Tuhan memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga dan memuliakan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita anak-anak Tuhan membaca firman Tuhan, entah dari perjanjian lama, entah dari perjanjian baru, entah dari kitab apapun, baik dari kitab Yunus sampai ke kitab Yakobus, kita harus cari ini, yang mana struktur ini disampaikan Tuhan Yesus sendiri langsung ke jemaat-jemaatnya yang 7 itu yang sedang kita renungkan Smyrnanya hari ini, yaitu kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, merenungkannya di sekolah minggu atau care group atau bahkan di rumah kita, kita tidak mendapatkan bahwa nas itu,
renungan kita itu mengarah untuk memuliakan Tuhan, maka ada yang salah dari cara kita membaca. Kita harus perbaiki cara membaca. Dengan itu saya katakan, saya peringatkan di sini, kalau kita membaca firman Tuhan nih, berbicara di depan anak-anak kita, istri kita, atau istri berbicara dengan suaminya, akibat dari pembicaraan mengenai firman Tuhan itu, kita merasa hebat, anak-anak kita merasa luar biasa hebatnya, tapi Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak dipermuliakan dari istri kita, anak kita, atau kita sendiri merasa dibangun atau hebat, maka ada yang salah dari cara kita merenungkan firman Tuhan itu. Bapak Ibu, berkali-kali firman Tuhan mengatakan, perjanjian lama, perjanjian baru, khotbah-khotbah yang berpusat pada Tuhan, berkali-kali mengatakan bahwa jika Tuhan dipermuliakan, jangan khawatir. Salah satu dari Tuhan dipermuliakan itu akibatnya adalah anak-anaknya, kita semua, istri kita, anak kita, kita sendiri diberkati. Tapi kalau Tuhan tidak dipermuliakan dalam renungan keluarga kita, di dalam renungan care group kita, kalau sampai ada yang berani mengklaim bahwa kita diberkati tapi kita tidak memuliakan Tuhan, berkat itu datangnya bukan dari Tuhan. Mungkin dari kita sendiri. Karena kita merasa sudah hebat, tidak perlu memuliakan Tuhan. Tapi kita diberkati di tempat pekerjaan kita. Jangan sampai kita bimbing anak-anak kita, istri kita, anggota kelompok kecil kita, anggota sekolah minggu kita ke arah situ. Jangan. Muliakan Tuhan dulu. Cari dulu kerajaan surga. Itu bukan yang dikatakan Tuhan Yesus, segala sesuatunya akan dilimpahkan kemudian. Dengan itu saya katakan, mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus pesankan langsung kepada ketujuh jemaat ini. Tujuh jemaat ini hari ini termasuk kita, TLCC. Yang di ayat yang kita pelajari ini adalah sebagai contohnya. Di pasal 1 ayat 6, Rasul Yohanes menerangkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada dia. Di ayat 6 itu saya akan ambil bagian yang langsung menuju ke memuliakan Tuhannya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Rasul Yohanes mengatakan itu kepada kita semua, jemaat Tuhan. Sebelum itu, Rasul Yohanes menjelaskan kenapa kemuliaan Tuhan itu dan kuasanya untuk selama-lamanya harus menjadi pusat kita. Termasuk dia adalah Allah kita. Tuhan kita, Allah kita yang menciptakan kita. Dia adalah imam besar kita yang membuat kita menjadi imam-imam bagi istri kita, bagi anak kita. Itu salah satu yang disampaikan. Jadi ayat 6 ini jelas dikatakan bahwa kemuliaan Tuhanlah yang dikejar oleh wahyu, oleh Rasul Yohanes, dan hari ini oleh kita semua. Pasal 4 ayat 11 semakin memperkuat ini. Di situ Rasul Yohanes mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sudah jelas. Pusat dari perhatian Rasul Yohanes pada saat dia mendengar perkataan Yesus. Dan dia tuliskan di dalam wahyu ini. Kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kehormatan Tuhan. Artinya begitu jugalah kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat kita mendengarkan ini, saat kita mempelajari wahyu maupun firman Tuhan yang lain, pusatkan perhatian kita kepada kemuliaan Tuhan. Dengan itu saya katakan, ini ada hal yang saya mau kita semua berkonsentrasi. Yaitu bagaimana kemuliaan Tuhan diwujudkan oleh Tuhan di gereja-gerejanya yang hari ini adalah di TLCC. Dari pasal 2 ayat 7 kepada gerejanya di Smyrna. Di situ ada kalimat yang berkata, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Frasa ini adalah janji Tuhan. 2
Korintus 1 ayat 20 mengatakan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah tulis di sini, itu akan pasti menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, ayat 7 di situ dikatakan, Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Tuhan Yesus sendiri berbicara melalui Rasul Yohanes. Sekarang disampaikan kepada kita, Dia akan memberi makan kepada kita semua jemaatnya kehidupan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kalau itu janji yang dikatakan oleh Tuhan, sebetulnya Tuhan menghendaki kita untuk mendapat makanan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Tuhan itu atau tidak? Kalau kita sampai berpikir, oh Tuhan ini cuma ngomong begitu untuk membuat kita semangat nih dalam mempelajari firman Tuhan. Untuk membesarkan hati anak-anak kita nih, istri kita nih, membesarkan hati kita. Maka kita kurang dalam di dalam berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Dari 2 Korintus 1 ayat 20 tadi, ya dan amin saja sudah jelas bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mendapat makanan dari pohon kehidupan itu. Dan di situ di awal dari frasa ini dikatakan barang siapa menang. Artinya Tuhan menghendaki makanan itu diperoleh oleh kita semua umatnya. Dan Tuhan menghendaki kita untuk menang. Amin. Termasuk kita di TLCC ini, Tuhan menghendaki kita untuk menang. Itu tadi untuk gerejanya di Efesus di ayat 7. Untuk gerejanya di Smyrna di ayat 11, Tuhan katakan mereka yang menang, yang mana Tuhan menghendaki ini jemaatnya menang, tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tuhan menghendaki jemaatnya termasuk kita di TLCC untuk tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Itu menang. Jadi Tuhan menghendaki kita jemaatnya untuk menang. Kepada jemaatnya di Pergamus sama di ayat 17, Tuhan berkata barang siapa menang, Dia menghendaki jemaatnya di Pergamus untuk menang. Untuk jemaatnya di Tiatira, barang siapa menang, ayat 26, Tuhan menghendaki jemaatnya di Tiatira untuk menang. Untuk jemaatnya di Sardis sama, ayat 5 pasal yang ketiga, barang siapa menang. Untuk jemaatnya di Philadelphia sama, ayat 12 pasal 3, barang siapa menang. Untuk jemaatnya di Laodikia sama, barang siapa menang, ada di ayat 21 pasal 3. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kita memuliakan dirinya, memuliakan Kristus dengan cara memberi kita kemenangan, 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 kemenangan. Do you get it? Jadi kalau kita di TLCC ini sungguh-sungguh adalah anak Tuhan, kemenangan sudah pasti menjadi bagian dari kehidupan kita di dalam bergereja. Karena begitulah Tuhan kita memuliakan dirinya. Ini kita harus perhatikan untuk kita ajar anak-anak kita, untuk kita ajar istri kita, untuk kita ajar orang-orang yang dibawa Tuhan ke dalam kehidupan kita. Dengan kita mengetahui bagaimana Tuhan memuliakan dirinya dengan membuat kita semua menjadi pemenang-pemenang atas janji Tuhan tadi, mari kita lihat lebih dalam bagaimana Tuhan membuat gerejanya itu menjadi pemenang. Di ayat 7, ya ini kepada jemaatnya di Efesus pasal 2 tadi, Tuhan mengatakan sebelum Dia berkata mengenai barang siapa menang, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh. Apa yang dikatakan roh, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Yang dikatakan roh adalah firman Tuhan. Tidak ada lain lagi. Bukan dari buku-buku filosofi,
bukan dari suara-suara YouTube pendeta-pendeta manapun. Yang dikatakan oleh Roh adalah firman Tuhan. Apa yang terjadi? Di ayat 7 kepada gerejanya di Efesus, Yesus mengatakan, hendaklah ia ini jemaat-jemaatnya yang dia kasihi, mendengarkan apa yang dikatakan Roh, mendengarkan firman Tuhan. Di ayat 11 pasal 2 kepada jemaatnya di Smyrna, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Dia menghendaki jemaatnya di Smyrna untuk mendengarkan firman Tuhan. Di ayat 17 kepada jemaatnya di Pergamus sama, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Di ayat 29 kepada jemaatnya di Tiatira sama, Tuhan Yesus menghendaki jemaatnya untuk mendengar apa yang dikatakan Roh. Di pasal 3 ayat 6 kepada jemaatnya di Sardis sama, Tuhan Yesus menghendaki jemaatnya untuk mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Di ayat ke-13 pasal 3 kepada jemaatnya di Philadelphia sama juga, mendengarkan firman Tuhan. Ayat 22 pasal 3 kepada jemaatnya di Laodikia sama, firman Tuhan. Kepada jemaatnya di TLCC hari ini sama juga, Tuhan menghendaki kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua untuk membaca Alkitab. Karena begitulah Tuhan memberikan kemenangan itu, yang kemudian akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bagi Kristus melalui firman Tuhan. Jelas? Artinya kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak akan memperoleh kemenangan seperti yang dimaui Tuhan, yang datangnya dari Tuhan. Pak Pendeta, banyak kok orang-orang yang ngaco di dalam firman Tuhan, tapi dia memperoleh kemenangan. Saya katakan di sini, kemenangan yang bukan dilandasi oleh firman Tuhan, datangnya bukan dari Tuhan. Firman Tuhan yang katakan itu. Jadi, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan benar adalah yang Yesus katakan kepada ketujuh gerejanya itu, dan hari ini kepada TLCC, untuk kita lakukan melalui bimbingan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Masih adakah di antara kita yang bolong-bolong dalam baca firman Tuhan? Saya nggak mau jawab itu. Masih adakah di antara kita yang tidak bimbing anak kita untuk membaca firman Tuhan? Kita tahu harusnya baca firman Tuhan, mereka main HP, kita diemin aja. Saya nggak mau menjawab itu. Tapi dengan jelas firman Tuhan katakan, jangan sampai anak kita tidak memiliki firman Tuhan itu. Istri kita tidak memiliki firman Tuhan itu. Karena tanpa firman Tuhan, kemenangan yang datangnya dari Tuhan bukan milik kita. Dengan itu saya katakan, mari kita belajar dari satu gereja Tuhan tadi yang Tuhan kasihi, yang Tuhan tidak tegur, yaitu Smyrna, mengenai bagaimana firman Tuhan ini berada di dalam gereja ini dan mempengaruhi gereja Tuhan ini. Di ayat 9, di situ Tuhan mengatakan melalui rasulnya Yohanes, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. 3 hal di sini yang ingin kita semua lihat pada saat ini. Pertama adalah Tuhan Yesus sendiri secara tersirat dan tersurat melalui statementnya, pernyataannya di ayat 9 ini mengatakan, hai jemaatku, engkau mengalami kesusahan hari ini. Hari yang akan datang, engkau mengalami kesusahan. Hai jemaatku, engkau mengalami kemiskinan. Hai jemaatku, engkau akan mengalami fitnah. Firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di Smyrna menunjukkan bahwa jemaat-jemaat itu sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa mereka akan mengalami kesusahan, bahwa mereka akan mengalami kemiskinan, bahwa mereka akan difitnah dan segala macam. Mereka akan mengalami itu. Tuhan beritahu itu. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan, hari ini Tuhan berbicara bukan ke Smyrna loh, ke TLCC. Kita tidak tahu firman Tuhan, siapkah kita menghadapi kemiskinan, kesusahan, dan fitnah itu? Oh, belum tentu.
Tapi jemaat Smyrna tahu dan siap. Karena apa? Karena mereka memperhatikan firman dari Tuhan. Kalau hari ini kita di TLCC memperhatikan firman dari Tuhan, setiap firman dari Tuhan, segala macam bentuk cobaan, segala macam pergumulan, kita sudah tahu sebelumnya dari firman Tuhan. Dan kita sudah diperingatkan sehingga secara rohani kita dipersiapkan oleh Roh Kudus agar kita kuat menghadapi pergumulan, cobaan yang tadi, yang dalam konteks ini dikatakan Tuhan Yesus sendiri kepada jemaatnya di Smyrna. Jelas? Kita nggak baca firman Tuhan nih. Kita nggak sampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kita dengan benar. Suatu ketika kita ngelihat anak kita bergumul dan anak kita jatuh, atau istri kita sendiri bergumul dan dia jatuh, kita salahinlah istri kita salahinlah anak kita. Padahal papinya si imam itu tidak baca firman Tuhan, sehingga peringatan yang datangnya daripada Tuhan, hati-hati istrimu sedang diserang, anak-anakmu sedang diserang oleh kegelapan. Dia kagak tahu karena dia kagak baca firman Tuhan. Itu loh yang dimaksud dengan ayat ini. Tadi itu peringatan-peringatan yang disampaikan Tuhan kepada jemaatnya di Smyrna, supaya mereka siap, supaya secara rohani mereka kuat. Tapi ini masih dilanjutkan lagi akan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di Smyrna. Di ayat 10, di situ dikatakan oleh Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini ayat mas kita tadi. Dilanjutkan, sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya dicobai dan akan beroleh kesusahan. Tapi hendaklah kamu setia sehingga engkau boleh memperoleh mahkota kehidupan. Apa yang tersirat dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus katakan bahwa engkau akan setia sampai mati dan akan mengaruniakan, Tuhan Yesus mengaruniakan kepada jemaatnya yang setia sampai mati ini mahkota kehidupan. Kenapa dia ngomong begitu? Karena itulah yang dia mau. Karena itulah yang akan dia lakukan. Jadi lihat berkat-berkatnya. Tuhan katakan bahwa dia akan memampukan jemaatnya di saat jemaatnya mengalami penderitaan. Pada saat jemaatnya di penjara. Pada saat jemaatnya dicobai. Pada saat jemaatnya memperoleh kesusahan. Sehingga di ayat 10 itu Tuhan katakan, jangan takut. Dia berikan keberanian itu kepada jemaatnya. Di ayat 10 itu juga dia katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Tuhan berkatkan kesetiaan sampai mati ini ke jemaatnya. Di ayat 10 itu juga Tuhan katakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan berkatkan mahkota kehidupan itu kepada jemaatnya. Dan di ayat 9, saya sengaja taruh di bagian belakang karena banyak orang yang salah mengerti. Tuhan katakan, engkau akan kaya di dalam berkat-berkat Tuhan. Lihat berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada jemaatnya di Smyrna, yang diberikan kepada kita hari ini di TLCC, dan banyak dari kita yang belum merasakan padahal sudah diberikan, termasuk mahkota kehidupan itu berdasarkan 2 Korintus 1 ayat 20 tadi. Tapi kita tidak merasakannya. Pak Pendeta tahu dari mana saya nggak merasakan? Kelihatan dari cara kita beribadah. Kelihatan dari cara kita membimbing istri dan anak kita. Kelihatan dari cara kita menghadiri ibadah-ibadah Tuhan. Baik itu di jam doa, baik itu di care group, baik itu di gereja atau sekolah minggu. Kelihatan dari situ, padahal itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada jemaatnya di Smyrna hari ini kepada kita. Itu kan baru janji Pak Pendeta. 2 Korintus 1 ayat 20, janji Tuhan adalah iya dan amin. Janji itu adalah kenyataan
kenyataan kehidupan kita hari ini. Amin. Kalau kita tidak mengamini itu, bubaran sudah ini. Itulah kenyataan kehidupan kita hari ini, janji-janji Tuhan itu. Dengan itu kita mengetahui bagaimana firman Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk membentuk, untuk membangun, untuk memberkati gereja Tuhan di Smyrna. Hari ini kita mengetahui bagaimana Tuhan mempergunakan firman Tuhan untuk membangun, untuk menumbuhkan, untuk membentuk gereja Tuhan TLCC, untuk membentuk rumah tangga Tuhan yang ada di TLCC ini. Amin. Itu yang sedang Dia lakukan. Sadarlah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan bersyukurlah atas itu. Sungguh firman Tuhan luar biasa, bukan? Dan tadi di doa pembukaan kita memohon urapan dari Roh Kudus sehingga firman ini menjadi kehidupan di kita, di keluarga kita, di sekolah minggu, care group, di gereja kita. Bisakah kita melakukan ini di TLCC, di keluarga-keluarga kita demi kemuliaan Tuhan? Oke. Bisa. Bagaimana bisa? Mari kita tutup ini dengan belajar bagaimana kita sebagai TLCC, sebagai keluarga-keluarga Tuhan bisa melakukan ini di dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya akan merangkum semua itu dalam konteks apa ini untuk TLCC. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara-saudari, dari renungan kita di nas kita tadi, kita tahu bahwa Tuhan berkenan memuliakan dirinya, memuliakan Kristus dengan mempergunakan jemaat-jemaatnya, gereja-gerejanya, baik di 7 gereja itu maupun di TLCC kita mengamini itu. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan memuliakan dirinya, memuliakan Kristus dengan memberkatkan kemenangan kepada jemaat dan gerejanya, termasuk TLCC di hari-hari ini. Kita mengamini juga itu. Dan kita juga tahu dari renungan kita, Tuhan bekerja melalui Roh Kudusnya dengan mempergunakan firman Tuhan. Tidak ada hal lain yang dipergunakan Tuhan, hanya firman Tuhan, sehingga jemaatnya di TLCC memperoleh kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Kita mengamini juga itu. Kita juga mendengarkan bahwa Tuhan memampukan jemaat-jemaatnya, yaitu dengan kekuatan Roh Kudusnya untuk menghidupi kesusahan, kemiskinan, fitnah, penderitaan, penjara, persekusi, cobaan. Tuhan kuatkan itu dengan kekuatan Roh Kudusnya melalui firman Tuhan. Kita amini itu juga. Dan kita barusan terakhir mendengar bahwa Tuhan mengaruniakan kepada jemaatnya hari ini, kepada TLCC, keberanian, kesetiaan, mahkota kehidupan, bahkan kekayaan yang berupa berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Saya mengimani kita di TLCC menghidupi setiap kata-kata dari Tuhan itu, karena kita tahu itu adalah perintah Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kita semakin sadar bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja di atas kita, di dalam kita, untuk membuat firman Tuhan ini hidup di TLCC, hidup di keluarga-keluarga TLCC, hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Praise the Lord. Mari kita tutup dengan beberapa penerapan. Penerapan pertama adalah kita harus kalau kita melihat ayat 10 yang kita baca tadi, yang kemudian kita jadikan untuk tema utama kita adalah setia. Tetap setia pada Tuhan. Bapak Ibu, setia pada Tuhan itu artinya apa sih? Artinya setia mengikuti apa yang Tuhan mau, setia tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Itu artinya setia. Bukan terus kita ngikutin Tuhan Yesus kemana kita ikutin, kita
Perhatiin, bukan begitu. Bentuk kesetiaan itu secara nyata adalah taat pada perintah Tuhan. Jelas? Nah, sekarang kita lihat kata setia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang adalah buah Roh Kudus menurut Rasul Paulus yang menjelaskan perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Yohanes ini di Galatia 5 ayat 22. Jadi kata setia yang dipakai di pasal 2 ayat 10 Wahyu mirip atau berakar sama dengan kata kesetiaan atau setia yang dipakai Yohanes di Galatia 5 ayat 22, yaitu pistos, pistis, yaitu buah Roh Kudus. Kita punya itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya mengimani kita semua punya Roh Kudus di dalam kita. Kita sudah lahir baru. Kita sungguh-sungguh udah terima Roh Kudus, terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi kita punya. Bersyukurlah karena kita punya kesetiaan yang diberikan Tuhan itu. Nah, sekarang untuk penerapan ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah kesetiaan dalam hal apa, Bapak Pendeta? Kedua adalah bagaimana cara memperoleh kesetiaan itu sehingga saya bisa setia seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Menjawab pertanyaan pertama adalah kesetiaan di dalam seperti tadi saya sampaikan, mengikuti, taat pada seluruh firman Tuhan. Saya taat kok Pak Pendeta. Ada firman Tuhan dari kitab Yakobus yang saya taat. Tapi yang dari Lukas, Matius, Markus, Yohanes, dan lain-lain perjanjian lama, saya kurang taat. Taatnya cuma Yakobus doang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, itu namanya bukan taat. Kalau kita taat 10 perintah Tuhan nih, cuma 2 aja udah taat belum? Yang saya ikuti, belum. Kalau kita taat dari buku Yakobus, yang lain-lainnya kita nggak tahu apa itu, dan akhirnya kita nggak taat, itu bukan taat yang seperti dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jadi kita taat seluruhnya. Seluruhnya kita taat. Mungkinkah itu? Secara manusiawi tidak mungkin. Tapi kita nanti lihat, itu mungkin terjadi. Terjadi di TLCC? Mungkin. Terjadi di keluarga-keluarga yang ada di TLCC? Bisa banget. Bisa banget. Nanti kita akan lihat sebentar lagi. Salah satu yang Tuhan sampaikan langsung sebelum dia pulang ke surga di rumahnya kepada murid-muridnya hari ini kepada kita semua namanya amanat agung. Itu ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kalau kita tafsirkan, kita peras itu amanat agung, intinya adalah Tuhan memanggil kita, menghendaki kita untuk melakukan 5 hal ini. Tuhan menghendaki kita untuk menjangkau. Tuhan menghendaki kita untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani. Bapak Pendeta itu kan kepada seluruh bangsa di dunia. Benar itu kepada seluruh bangsa di dunia, betul banget itu dikatakan di firman Tuhan. Tapi salah satu aplikasinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus, itu kepada keluarga kita sendiri dulu. Keluarga kita sendiri dulu. Anda jangkau anak-anak Anda? Atau Anda biarkan dia untuk main HP, tidur jam 4 pagi karena sibuk main HP? Anda jangkau anak-anak Anda, istri Anda, orang-orang yang ada di dalam keluarga Anda, asisten rumah tangga misalkan, Anda jangkaukah itu? Anda injilikah anak-anak Anda? Dia nggak otomatis selamat loh itu anak-anak. Nggak otomatis, harus diinjili. Harus disampaikan firman Tuhan. Harus didoakan. Kita ajarkan Alkitab dengan benar kepada orang-orang di sekitar kita, di dalam keluarga kita. Apakah suami Anda memuridkan istri Anda? Ibu, apakah Anda memuridkan anak-anak Anda? Belum Pak Pendeta, saya nggak pikir bahwa saya sebagai ibu harus memuridkan anak-anak kita. Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, yang dia maksud muridkan itu adalah semua orang yang adalah anak-anak dia. Oh, saya sebagai suami yang penting saya kasih contoh yang bagus kepada istri saya. Yang penting saya baca firman Tuhan bersama dengan istri saya, berdoa sama. Dimuridkan nggak? Memuridkan itu beda dengan baca firman Tuhan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Tuhan menghendaki muridkan.
Tahu nggak bedanya di mana? Kalau kita muridkan istri kita, dia bisa memuridkan anak kita. Dia bisa memuridkan orang-orang lain lagi. Berkesinambungan memuridkan itu. Kalau dia belum begitu, itu namanya kita belum memuridkan. Belum. Dan apakah kita melayani orang-orang yang berada di keluarga kita? Apakah kita sebagai ayah gengsi untuk minta maaf kalau kita bersalah kepada anak kita atau istri kita? Kalau kita masih gengsi, masih belum meminta maaf kalau ada hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh seorang imam di keluarga, seorang ayah, dia memberikan contoh yang sangat jelek akan kemuliaan Tuhan, akan kehebatan dari firman Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja kepada keluarga itu. Jadi, layanilah. 5 hal inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kita menghidupi firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang ada di TLCC ini. Dengan setia. Artinya salah satu contohnya, kita mau memuridkan anak kita. Anak kita bilang kita nggak cool. Anak kita bilang kita kolot. Kita harus tetap setia melakukannya. Harus setia. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Bagaimana memperoleh kesetiaan itu? Kesetiaan itu diperoleh dari Roh Kudus. Karena dia adalah buah Roh Kudus. Artinya Roh Kudus harus ada di dalam kita. Oke? Dan berkarya di dalam kita. Jadi kalau anak kita sendiri belum terima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu belum berkarya di dalam diri anak kita. Kita doakan, kita ajarilah dengan Alkitab. Sehingga dia akhirnya terima Tuhan Yesus, kemudian dibaptis. Itu adalah untuk orang-orang yang belum percaya. Saya nggak ngomongin orang yang di luar sana, yang belum kenal Tuhan, yang harus kita jangkau di mal-mal, yang harus kita jangkau di pasar-pasar, di marketplace. Bukan itu. Keluarga kita sendiri, anak-anak kita sendiri, belum tentu dia sudah kenal Tuhan Yesus. Belum tentu dia selamat. Cucu-cucu kita, belum tentu dia selamat. Itu yang saya omongin untuk aplikasi kali ini. Maka kepada mereka, doakanlah sehingga Roh Kudus membuat mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan begitu mereka memiliki Roh Kudus, dan selanjutnya setelah memiliki Roh Kudus, terutama untuk kita-kita semua yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, berdoalah meminta kepada Roh Kudus setiap saat agar Roh Kudus itu selalu mengkuduskan kita dari hari ke hari, karena kita tahu sebagai anak-anak Tuhan pun kedagingan kita selalu melanggar perintah-perintah Tuhan. Tanpa kita berdoa meminta Roh Kudus mengkuduskan kita setiap hari, maka yang ada di dalam kita ini, Roh Kudus ini, tidak akan berkarya. Betul kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, betul. Tapi bukan berarti berkarya. Tanpa pengkudusan setiap hari, gak ada yang namanya buah-buah Roh Kudus. Kesetiaan tidak akan timbul. Jadi terima Tuhan Yesus kalau belum. Kalau sudah terima Tuhan Yesus, berdoa minta untuk dikuduskan setiap hari. Dengan begitu Roh Kudus di dalam kita berkarya. Salah satu produknya adalah kesetiaan sampai mati itu. Dan sebagai penutup, kita mengetahui bahwa Tuhan mempergunakan firman Tuhan untuk membuat Roh Kudus berkarya. Jadi berdoalah setiap hari dengan konsisten, sehingga Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa membaca dan mengerti firman Tuhan. Ini setiap hari bacanya, mengertinya juga setiap hari, dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita mengamini itu. Oke, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan firman Tuhan ini.